wujude Allah dia itu ya di awal di akhir segala persoalan apapun, dan di dalam dan di luar itu wujude Allah. Siapa mereka yang sudah masuk di sini dikatakan sudah masuk alam akhirat, wajib fana dirinya makhluk. Nah ini akhirnya itulah yang dimaksud ana innani anallah la ilaha illa ana. Ketika hatimu itu sudah muncul aku Allah, ya, setelah kefanaan aku makhluk wujude pun gini, berarti itulah yang disebut makrifat atau ihsan. Iman sampean sudah benar. A few moments later. Banyak generasi-generasi yang memunculkan ini nanti Allah. Sampai gak usah khawatir. Sebab ayatnya setiap kaum itu Allah akan ngutus satu utusan untuk menyampaikan bil huda wa dinil haq. Dan kaum itu, utusan itu dari kalangan kita sendiri, supaya bahasanya gampang dimengerti. Nanti kitabnya tidak hanya berbahasa Arab, itu nanti juga kami memakai bahasa Indonesia, bahasa nasional, bila diperlukan internasional, bahasa Inggris. Jikalau nanti ada teman-teman dari kaum Madura di bahasa Madura, ya monggo, tidak masalah. Yang penting makhlus syahid, maksud tidak keluar dari setiap makalah. Yang jelas ini nanti kami kemas dalam bahasa yang sederhana mungkin, tidak terlalu intelektual, mboten. Bahasa kula bahasa desa, ben gampang dipaham. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk jadwal ngaji biasanya 1 bulan 1 kali. Jikalau diperkenankan nanti di wilayah Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo jadi 1, 2 bulan 1 kali, atau 3 bulan 1 kali, atau 6 bulan 1, tergantung keputusannya pengurus mengkidos pundi. Apa maksudnya? Supaya lekas selesai kami menulis itu. Jadi kami mohon untuk seperti itu. Sedangkan jadwal yang sudah kami terima sebelum 2025, yang memohon di 2025, tetap jangan khawatir, tetap saya hadiri jikalau nggak ada halangan secara syar'i. Pun niku mawon sekilas info. Bapak Ibu, kita taklim muta'alim malam hari ini babnya adalah anugerah atau fadl Allah. Fadl Allah itu ada 2. Pertama nikmatul ijad, yang kedua nikmatul imdad. Apa nikmatul ijad? Nikmat
yang diberikan Allah dalam penciptaan kita sebagai manusia. Sedangkan nikmatul imdad adalah nikmat yang Allah berikan terhadap setiap diri manusia, baik berupa Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah kebutuhan yang bersifatkan jasmaniyah, sedangkan Ar-Rahim kebutuhan yang khusus membahas ruhaniyah. Konteks pada malam hari ini kami akan membahas nikmatul imdad yang ada di Ar-Rahim, khusus hubungannya dengan hati. Sebab manusia ini tidak hanya terdiri dari jasmani, akan tetapi juga rohani. Sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 Allah bersabda, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hei wong-wong sing wis padha iman dateng Allah, udkhulu do mlebu sira kabeh fisilmi ing dalem agama Islam kafah halih sampurna. Nah niki tidak cukup jasmaniah kita menjadi seorang muslim, tapi ruhaniyah harus muslim. Tandane orang muslim, dia bersyahadah secara syar'i la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tauhidnya di situ. Ini sudah diajarkan oleh para alim ulama saat kita waktu sebelum dan sesudah balik. Masa-masa umur pendidikan tarbiyah kita dididik oleh para alim ulama, al-ulama warasatul anbiya, dengan berbagai hukum di dalam hukum syariah. Ini bersifatkan jasmania. Sehingga di situ identik dengan akhlak istimaiyah, supaya kita meninggalkan larangan dan menjalankan perintah secara fisik. Tapi secara ruhaniyah harus juga kita pikirkan. Tanda jikalau ruhaniyah kita betul-betul beriman pada Allah, tidak akan menyekutukan selain daripada Allah. Allah dawuh, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Al-Kahfi ayat 110. Janganlah kau ketika saat beribadah ruhaniyahmu, hatimu itu memandang, beriman, bersaksi selain Allah. Inilah Pak yang mestinya harus juga kita pikirkan. Sebab dalam surat Al-Qasas Allah katakan, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Raihlah fima ing dalam opo ataka kang nganugrahake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Apa yang dianugerahkan? Yaiku darul akhirah, ing negeri akhirat, negeri ruhannya sampean.
berhubungan dengan darul akhirah ini, otomatis kita hati tidak boleh menyerupakan sesuatu dengan Allah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Contoh niki. Kita menyerupakan Allah dengan sesuatu. Sudah jelas kita seluruh umat manusia khususnya dan makhluk pada umumnya bersifat la haula wala quwata. Tidak ada daya upaya kita menghindari dari perkara maksiat. Tidak ada daya upaya kita untuk melakukan perbuatan ibadah. Enggak punya. Makhluk sifatnya itu. Tapi jikalau itu terjadi, artinya jenengan ada daya upaya untuk menghindari sesuatu perkara yang dilarang dan menjalankan sesuatu perkara yang diperintah, semata-mata itu illa billah. Mengapa hati kita ngaku-ngaku kalau kita yang bisa? Inilah persoalannya yang kusebut, saya menyerupakan saya dengan Allah secara hakikatnya. Gak terasa Pak nggih? Gak terasa kita. Mengapa begitu? Karena kita belum mau belajar, belum mau ngaji babakan ilmu hikam, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu sepuh. Ini persoalannya. Oleh sebab itu, alhamdulillah, kita lewat pemerintah dilonggarkan, pemerintah Indonesia melonggarkan bagi ulama-ulama yang bernafaskan tasawuf untuk menyampaikan tentang ajaran ini. Dan ajaran ini juga dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Waqala aidan dalam surah Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat lidzikri. Nah, untuk mencapai tauhid ini wajib kita sinau ngaji la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya roh ini, hati ini harus dididik dengan ilmu tasawuf. Harus. Jikalau tidak, mohon maaf, sungguh mohon maaf. Kita ketika saat menjalankan hukum syar'i, contoh sholat, mesti hati kita gak akan merasa kehadiran Allah, kehuduran Allah ini gak bisa, sehingga dijadikan kesempatan oleh nafsu dalam diri kita untuk mengalihkan syahadat, untuk mengalihkan persaksian, untuk mengalihkan
pandangan. Akhirnya kita mesti selalu ingat urusan-urusan babakan dunya. Ini Pak persoalan. Berarti bisa disimpulkan dengan datangnya ilmu tauhid di tengah-tengah masyarakat itu secara langsung atau tidak langsung mendidik kita supaya belajar sholat dengan khusyuk. Itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntung, sungguh bahagia hati seorang mukmin ketika sholatnya dalam keadaan khudur datang Allah. Itulah khusyuk. Berarti bertemu Allah. Kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kau wahai umatku seperti kau melihat bagaimana saya ketika salat. Bagaimana salatnya Rasul? Mesti beliau jadikan salat sebagai munajat untuk bertemu Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sebuah thariqah, sebuah jalan, sebuah ladang untuk bertemu Allah. Tapi berhubung kita belum mengenal seluk-beluk pengertian ilmu tasawuf, maka ya seperti itu terus. Siapapun kita. Makanya ngaji ilmu kitab hikam iku gak ngaji untuk santri tok. Yo ngaji nang kiyahine. Kita sama-sama berevaluasi diri. Gak ada niat ketika saat ilmu ini digelar untuk menjatuhkan orang, nggak ada. Baik sing ngaji maupun sing dijekke sama-sama berevaluasi diri. Berarti nggak ada guru, nggak ada murid. Kita buka makalah ini dan nanti kita diskusikan. Ini seweneng loh. Makanya mengapa ketika habis setiap penjabaran materi langsung dibuka tanya jawab. Niku seneng banget loh. Karena kulo dulu nggih kritis. Pertama kritis kulo dateng wong tua piyambak, abah kulo tahun 74 niku. Kulo di beat thariqah Qadriyah wa Naqsabandiyah pertama itu. Selalu takon Pak. Tapi nggih ketika takon nggih dijotosi. Dulu Pak. Kereng-kereng. Sekarang sabar-sabar. Dimong ibarati ayam ketika ngkremindok. Induk ayam itu biriyadati wal azkar. Riyadoh. Enggak makan. Syahwat dingkrek. Syahwat dicegah. Makanya ada pitik babon anggrem kok golek lanangan. Iku berarti pitik gendeng. Ada enggak pitik anggrem cari lanangan? Enggak ada. Justru ketika dia buang kotoran, ambune bayuh. Itu aja kalau ketemu lanangan
dikejar dia lari, nggak mau. Itu hanya demi satu, biar telurnya lekas netes. Wal azkar, dzikir. Dalam keadaan dia angkrem, riyadhah, puasa, itu untuk memanaskan badannya, suhu, temperatur badannya. Jenengan nggih ngoten. Khalwat poso. Khalwat nang kamar beto supermi. Wedi gak mangan. Pak nyun sewu ya. Ketika jenengan estu Bapak Ibu khalwat, fokus dzikir yang sudah beliau didik terhadap kita. Luwe ngelak iku lali pun. Sampai lihat ketika Ashabul Kahfi ku ratusan tahun boten mangan, boten ngombe. Jenengan mangke nek iso ya ngono. Ojo gopo nyelipno supermi. Katanya nggak boleh keluar dari kamar khalwat. Mlebu kamar nggawa kompor. Gula kopi. Ya gak ngelarang sih. Kata Syekh Ibnu Athaillah dalam satu makalahnya, biriyadati wal azkar, ketika Anda idfin wujudaka fi ardil khumul, dalam rangka membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati untuk bertemu Allah. Mohon maaf. Yoriado Priyatino. Enak toh sing tangki ini gede, akhirnya kimpes. Nggih. Bahkan sampai tanya terhadap dokter. Ada dokter di sini, ahli dokter. Orang kalau gelem sering poso, sehat. Ngoten. Sehat. Walaupun badan kurus, tapi sehat. Sehat. Sampeyan takok dokter. Kula sih bek sisi mboten dadi dokter. Cuman nanti bicara-bicara bincang-bincang niku. Apa maneh mangane sing ngawur. Ya. Nyun sewu. Sate 20 sak ndekan. Dipangan sendiri, anak istri tetangga gak dikasih. Diluai tensi darah tinggi sampai Loh, wonten beriku. Pun Bapak Ibu, terus besok mulai ada yang khalwat di Pondok Assalam. Monggo. Tapi ojo mikir urusan badok daharan. Ojo. Bila mana nanti panitia memberikan, ya wis syukurono. Bilang enggak ya, masa wis pokoknya ojo nemen-nemen lah Pak. Biasanya makan satu hari, satu malam 3 kali, dikurangi satu kali. Ndak nek mati, nek mati lah ketara dhewe ya gitu. Lah tujuan sampean wajahidu fi sabilihi, apik toh nek mati, apik. Nggih nyun sewu. Semua ilmu tasawuf niku ujung-ujungnya adalah yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Membersihkan hijab kotoran-kotoran hati pada Allah. Setelah itu Allah bersihkan dengan cara Allah menyalakan nur makrifat di dalam hati jenengan, maka
disitulah yang disebut liqa'illah, makrifat pada Allah. Kalau iman menjadi ihsan, kata Rasul, ihsan anta budallaha ka'annaka lam taro. Ketika kau beraktivitas apapun, baik ibadah mahdhaf ataupun ghairu mahdhaf, murni atau tidak murni, hati jenengan iku ainul basirahnya, meripat hatinya itu hanya bersaksi memandang wujud sak temene Gusti Allah. Artinya jenengan akan ditarik Allah di zona ahad. Begitulah. Oleh karenanya kula namung titip pesen mawon bagi jenengan yang mau berkholwat birriyadati wal adhkar, dijalankan. Ketika masuk kholwat, ojo mikir anak bojo termasuk panganan. Bis. Sibukkanlah hati jenengan untuk al-azkar. Terus menerus berzikir. Al-Ahzab, Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Siang maupun malam, hati tetap ingatlah pada Allah. Dengan dzikir, dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Mana yang dimaksud dzikir atau ingat dengan sebenar-benarnya ingat? Hati jenengan harus ada satu kesadaran. Wong Jawa ngarani pangrasa, wong Arab ngarani iman sing ihsan. Nyadari segala apa yang terjadi pada diri jenengan kholwat itu atau hal-hal yang lain, sumber datangnya itu dari Allah Subhanahu. Berarti belajar tidak ngaku-ngaku. Niki kuncinya. Pun sebagai muqaddimah makalah tersebut, monggo kita bahas berikutnya. Qala musannifu rahimahullah, la tufarrihuka, lan ojo mbungahake ka ing sira, au la tuf rihuka, ojo ndadekake mbungahake ka ing sira apa at-taatu ketaatan. Jenengan taat ngelaksanakake perintah Allah, ninggalno larangan Allah. Ojo bungah dhisik. Jikalau li annaha lamuno krono sak temene taat itu barozat mingka, muncule sangka ira. Jikalau ketaatan iku muncul dari hati jenengan krono jenengan ngaku-ngaku iso taat, ojo bungah. Ojo bungah. Karena apa? Karena di situ ada kepentingan nafsu yang paling halus. Wong taat niku lak wapik to Pak nggih.
bagus. Nggih. Dibanding wong ahli maksiat. Iku pandangan manusia. Mengapa kita tidak boleh kesusu? Apa ya kesusu bahasa Indonesianya? Terburu-buru. Mohon maaf ji, kula niki beksise mboten nate sekolah. Kula namung diniyah pondok. Abah niku ngondokno kula niku mboten patek mengenal ilmu umum. Jadi nggih mohon dimaklumi. Karena di pondok salaf niku 90% ilmu agama, 10% ilmu umum. Bahkan pondok salaf niku wonten 100% ilmu agama. Kita hadir di sini gak oleh duwe rasa pinter, rasa ahli ilmu nahwu, sorofe, sampak jawahirul maknun, gak boleh. Termasuk saya ini paling takut Pak. Ketika Allah menghadapkan seperti ini paling takut. Jogo ati rumangsa luwih apik niki. Mangkane kula sering ngeluh nang Allah, ya Allah kapan kula pensiun? Ngoten. Tapi tetap saya tidak bisa untuk menghindar dari ketetapan Allah. Yang semuanya itu Allah punya maksud piyambak. Sehingga aboto kaya apa anggene kula ngreksa ati kula tetep tak jalani. Tetep. Sampai kemarin Sabtu itu sampai kula niki tega ngomong, nek atimu ku sik mulyaake muja bahkan nyembah nang makhluke, aku tak muda. Ben gak ana wong sing mulyakno. Sampai di situ. Tapi tadi malam di Banyuwangi sudah ada yang mengkat. Enggak boleh. Nggih, kula terima. Jadi kita duduk di sini itu sama. Ayo bedah maksud makalah ini 68 ini kitab hikam. Apa maksudnya? Makhluk sahite Maqasidul Aqdam beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh seperti ini, apa maksudnya? Bon. Jangan terburu-buru kita bangga dulu. Ketaatan yang terjadi pada diri kita manakala munculnya taat itu dalam hati merasa kita. Oh, kok gak aku ngono. Gak apik iki. Gitu.